amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil wa tubu alaina innaka antat tawwabur rahim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila ansuju fansuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji. Shadaqallahul azim. Pertama sekali yang sama-sama kita hormati Bapak perwakilan pemerintah di tempat kita ini, Bapak RT, Bapak RW, seluruh aparatur pemerintahan yang hadir di majelis kita yang mulia ini. Juga hormat kami kepada bapak-bapak yang menjadi pengurus ataupun penasehat Ikatan Persaudaraan Tapanuli Selatan Mandailing sekitarnya, dan juga hormat kami kepada seluruh tokoh-tokoh masyarakat yang hadir pada malam ini, Al-Mukarram wal Muhtaram, para alim ulama, para guru-guru kami, para ustadz ustazah yang hadir pada ini malam. Juga tak lupa kepada seluruh anggota Ikatan Persaudaraan Tapanuli Selatan Mandailing sekitarnya yang sangat harum beritanya sampai ke tempat asal kita ke Tapanuli Selatan. Mudah-mudahan saja Allah Subhanahu wa Ta'ala makin meridhoi perkumpulan ataupun ikatan persatuan ini, sehingga namanya pun harum di seluruh bumi persada Nusantara ini. Amin ya Rabbal. Hormat kami juga kepada seluruh kaum bapak dan kaum ibu, anak-anak kami santri yang sudah menampilkan kebolehannya guru marawis, seolah-olah kita berada di Jazirah Arab kalau kita mendengarkan alunan-alunan halwa ujunun ataupun halwa telinga yang dibawakan para anak kami santri dan santriwati dari pondok pesantren yang kita banggakan di sekitar kita ini. Bapak Ibu hadirin, boronginon mulai tamarsu mudah bahasa itana tidak somadun kita satokin ndak pola tamarsu tandaan mungkin kalau tidak salah kalau sekitar pasar Minggu ataupun kilometer 18 ini adalah pertemuan yang keempat kalinya kalau tidak salah. Beberapa tahun silam pun pernah saya mengisi acara. Oleh karena itu malam ini kita dipertemukan oleh Allah. Kita pantas bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa malam ini Allah memberikan kesehatan, kesempatan serta mendapatkan hidayah hadir ke tempat ini untuk mengikuti jalannya peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
apa manfaatnya bang? Nanti di dalam sorga ada sebuah sungai yang namanya Naharur Rojab, sungai Rojab. Air ataupun sungai tersebut adalah mengalir airnya dari labangun atau susu, lebih manis daripada madu. Orang yang boleh meminum air tersebut adalah orang yang menghormati dan memuliakan bulan Rajab. Orang yang tidak mau menghormati dan memuliakan bulan Rajab tidak akan boleh dibolehkan oleh Allah untuk meminum air tersebut. Maka kiranya harapan kami pada malam ini, kita semua ini adalah termasuk orang yang menghormati dan memuliakan bulan Rajab. Apa maksudnya itu menghormati, memuliakan? Ketika masuk bulan Rajab, dia pun menambah amal-amal kebajikan. Baca Yasin, puasa sunat, sholat sunat, berzikir, membanyakkan sedekah, mengurangi dosa, mengurangi maksiat. Seandainya selain bulan Rajab pernah berbuat dosa, dalam hatinya berpikir, oh sudah masuk bulan Rajab, sabulanon nama dosa adung habis bulan Rajab baru mula kinarohani. Itu adalah termasuk juga orang yang memuliakan bulan Rajab. Inilah yang pantas kita syukuri malam ini. Orang-orang yang bisa hadir di majelis taklim Bapak Ibu itu adalah orang-orang pilihan Allah, bukan orang sembarang ini Ibu. Banyak di sekitar kita berbadan sehat, waktu ada, kesempatan ada, tapi Allah belum memberikan hidayah kepadanya, dia tidak dapat hadir. Makanya sekali lagi, orang yang bisa menghadiri peringatan Isra Mi'raj Maulid Nabi, majelis taklim, itu adalah orang-orang pilihan Allah yang seolah-olah kita sudah berada di taman-taman daripada surga. Inilah kehadiran kita. Masalah syukur ini, perlu syukur. Sebenarnya ada dua nasotola murid sengit kita, sobar, syukur. Kadang yang satu itu masalahnya kita sabar, orang bersyukur. Sebaliknya masalah itu juga kita bersyukur, orang bersabar. Apa contohnya? Ketika kita naik kendaraan bocor ban, yang bocor ban sabar, tempel ban syukur. Inilah adilnya Allah Ta'ala. Yang dua ini Bapak Ibu sama-sama ibadah. Syukur ibadah, sabar ibadah. Syukur masuk surga, sabar juga masuk surga. Ada pasangan suami istri, suaminya berkata kepada istrinya, Alhamdulillahirabbil alamin, ya Allah, saya mendapatkan istri yang cantik. Narohak kuda botohona gigiut ko diaw songonon majorbut na awa pengan giut ko diaw ni bayo ya te syukur tu Tuhan pengan giut do diaw. Apa kata istrinya? Berarti kau bersyukur mendapatkan istri yang cantik, kau masuk surga. Saya tidak setuju kalau kau saja yang masuk surga. Saya pun ingin masuk surga. Saya pun bersabar, walaupun suami saya agak jelek, saya tetap bersabar katanya. Suami jelek, istri cantik. Suami bersyukur, istri bersabar, sama-sama penghuni surga Bapak Ibu. Dalam sebuah hadis kudusi, pelan-pelan jolo kita mulai tidak. Bapak Dokon Ustadz ini agak keras sedikit.
bercampur pasir katanya. Dalam hadis kudusi, man lam yashkur ala ni'amai wa lam yasbir ala balai wa lam yarada ala qadai falyatahis robban siwahi. Siapa yang tidak bersyukur atas nikmat yang aku berikan dan tidak bersabar atas ujian ataupun musibah yang aku berikan, kata Allah dalam hadis kudusi, dan tidak ia ridho atas ketentuan qada dan qadarku yang telah aku berikan. Di akhir hadis Allah berfirman dalam hadis kudusi, falyatahis robban siwai, dicarinyalah Tuhan selain aku. Nakasar mapandukun itu napaurat kun madaina ngamang Tuhan di seolah-olah Allah berkata kepada kita, morot ko sengen dunia kon jala kita nomu selain tanuk kon, jalaki Tuhanmu selain aku. Kemana lagi kita mencari Tuhan selain Allah, Bapak Ibu? Kemana lagi kita mencari tanah, mencari dunia? Dunia hanya satu yang diciptakan oleh Allah. Itulah orang yang tidak mau bersyukur, bersabar, dan tidak ikhlas menerima ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul dia riba morot, udah hati. Itu dia duit mengungsi dunia, api dunia di Tuhan doh, di bawah Tuhan kita. Tapi teringatnya saya, teringat masih ada juga orang yang ingin mau mencoba-coba mau pindah dari dunia ini. Tapi sampai hari ini dia pun tidak pindah-pindah, Pak. Kalau tidak salah harap juga merganya ini. Seandainya aku punya sayang, terbanglah aku, ku cari dunia yang lain. Untuk apa aku di sini? Waktu saya anak-anak dulu saya nggak suka lagu Lintu Arahap. Tapi sekarang saya makin suka. Kenapa? Apa yang disampaikan oleh Lintu Arahap lewat syairnya seolah-olah sudah di alam nyata, sudah kenyataan lewat syairnya di baris kedua. Seandainya dapat kau rasakan kejam-kejamnya dunia, tiada lagi keadilan. Untuk apa aku di sini? Sampai sekarang pun dia nggak pindah-pindah, Pak. Masih di dunia ini saja. Artinya apa? Apa yang diberikan kepada Allah kepada kita, jangan buruk sangka. Itulah yang terbaik buat kita. Salawat dan salam kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bapak Ibu hadirin, menjalani hidup dan kehidupan ini perlu adong dihitatolu. Ada 3 hal yang harus ada sama kita biar hidup ini sukses dunia akhirat. Pertama apa itu? Kita harus hidup dengan agama. Yang kedua, kita harus hidup dengan ilmu. Sebagai pelengkapnya, kita harus hidup dengan seni. Hidup dengan agama akan terarah. Hidup dengan ilmu, semua menjadi mudah. Hidup dengan seni, semua menjadi indah. Nah duluan gari konadong gelitau. Pertama, hidup dengan agama.
supaya hidup ini ada tujuan, terarahkan. Apa sebenarnya tujuan hidup ini? Apa sebenarnya? Makanya kalau tidak lari kita dari agama, kalau hidup lari dari tuntutan agama, tidak memerlukan agama, barangkali itu hidup tidak terarah, hanya untuk dunia melulu, dunia. Memang Bapak Ibu, kalau hanyalah untuk dunia, nah perlu agama. Sekilas, di satu sisi kalau hanya untuk dunia saja Bapak Ibu, maaf dulu, untuk apa kita capek-capek begini marnononi mata sabur nginon anggona dunia sayo do tulang. Tapi karena kita orang beriman, ada hidup sesudah mati. Ujung daripada hidup ini ada hidup sesudah mati. Dunia ini bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukan tempat tinggal kita muda, tapi dunia tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, mungkin besok atau lusa tanah di atas kita. Ada tujuan. Om donata yakini dah, kita orang beriman, percaya kepada yang gaib. Alladzina yu'minuna bil ghaib, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Apa itu? Termasuk alam kubur, akhirat. Ada nanti di akhirat, ada ditimbang dosa dan pahala, titian siratul mustaqim, surga atau neraka. Itu masih alam gaib. Tapi kita yakin ini benar perlu meramal harani isa jodoh. Tapi ini belum kenyataan. Anggona kinani akhirat onda boinang caji dulu te ondo na berat mempercayainya. Adonya nyata dunia. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Gona iman berat yang percaya. Ini benar tarawi mamak koryar na nyataon hanya mengejar dunia. Tapi nangdung masuk tuliang kuburi setelah badan ini dimasukkan ke liang lahat, yang tadinya sewaktu dunia nyata akhirat cerita. Adung lalu tuliang kuburi marbalik mahayutinaba. Sekarang akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Mejolot tadi tunggane, mejolot tadi le. Ini benda perlu kita menununi mata sonon sabur minun. Jangan rangkul dunia ini, tidak nikmat. Ada saatnya Bapak Ibu lepaskan itu dunia. Apapun ceritanya, ada saatnya lepaskan dunia. Hayya 'alal falah. Tinggal konjolo dodos, payak konjolo angkong, payak konjolo deres, maragati jolo menjago ruko, maragati jolo menjago kode. Ucok, Raja Sandamang, papa mau sholat. Itulah artinya, tinggalkan dulu dunia ini. Ada saatnya. Ada orang Afrika sangat bijak menangkap monyet, Pak. Orang Afrika dibuatlah putih-putih, meropat cogi. Baru dimasukkanlah jagung martabuan-tabuan tapi lalu dikupas, bersih. Baru ditutup seluruh permukaan. Dibuatlah lubang, panggodang ni lubangi muat tangan monyet itu saja. Tuh, itu lagi.
Ini maksudnya biar dapat monyetnya. Yang punya peti ini jauh, dia 50 meter. Datanglah monyet menyisipi, ditengoknya ada makanan di dalam jagung. Tapi dilihatnya tidak ada pintu, hanya pintunya pun muat tangan. Dimasukkannya lah tangannya, baru dipegangnya lah itu jagung. 19 makan maison narwani ditarik ia jauh indara amben barat di beni. Tapi kalau itu jagung dibuat membujur, mau dia keluar. Lantaran jagung barat di beni yang membarat, lobangnya nggak muat, ditariknya nggak bisa. Merciak-ciak ia habegean datanglah yang punya peti bawa tali, monyetnya pun dapat. Kalaulah jagung dilepaskan, monyet akan selamat. berapa? Udah. Tapi dipegangnya lah jagung erat-erat. Berapa nih? Kepala. Datang yang punya peti tinggal ngikat. Monyet dapat. Kenapa? Karena nggak mau melepaskan jagung. Nggak mau dia lepaskan jagung. Ketika ajan dikumandangkan, masih kita memegang merangkul dunia ini. Mirip-miriplah itu 11-12. Hati-hati dengan dunia. Ada seorang kawan mancing di sungai, bawa umpan, ditaruhlah umpan ke kain, dimasukkan ke lubuk. Datanglah ikan cerdas memberikan aba-aba. Hati-hati, ada jebakan. Jangan buka mulut lebar-lebar. Datanglah ikan yang kecil-kecil, ikan sun. Malena suntilalah dia ada pambena na dibuka mulut libat. Kecup. Turbin. Ulang buka mulutmu. Ulang bondut biar nikmat. Datanglah ikan sulung, ikan kecil, diturding-turdinglah umpan ini, dikecup-kecup. Akhirnya umpan habis, ikannya kenyang, selamat. Yang punya pancing nggak dapat akapan, nggak dapat ikan. Artinya apa, Bu? Dunia ini biar nikmat, jangan rangkul. Hati-hati terhadap dunia. Kecup. Kalau kita minum kopi segelas 2 gelas nikmat. Coba jolo macul kopi Hosaudon nomor 15. Atau makan kita tambu 7. 1 tambu 2 tambu masih enak. Tak bisa, Bu. Itulah orang yang yakin dunia ini hanya sementara. Sekarangnya kita di atas dunia ini. Buktinya saudara kita tadi, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Palinglah 1 malam ini dia maaf dulu yang boleh di atas dunia ini. Besok insya Allah dia menghadap ilahi. Barulah ternyata di sana terbaliklah semuanya. Sekarang akhirat nyata. Dunia tinggal cerita. Ini yang harus kita renungkan Bapak Ibu. Baru dijolokkan. Ada kehidupan setelah kau mati, kehidupan yang kekal abadi. Di ujung jalan pasti kau nanti, pasti kau nanti. Julak komanosa, tiada guna lagi sesali diri. Alam tercipta hanya tempat singgahan, tempat berteduh pelepas dahaga. Ikhlas tujuan, baik balasan, lalai padanya jadi bencana. Cinta kasih Allah kepada insan makhluk di dunia, cinta kasih Allah tiada terkira kepada insan makhluk di dunia. Tetapi manusia seakan lupa
sengsara pasti melanda. Perlu dihita agama ansomar paraturan ngoluon, anggomar paraturan ngoluon, udah tenang ngoluon. Tema udah konton na lewat tete sugari mulak kita na membaca om naron hupatu kaluar kendaraan maaf jolo hubonceng mahalak bayo mulai terus ke ujung dunia. Tenang perasaanku, kenapa yang dibonceng istri sendiri? Coba lo bonceng istrinya Allah di luar aturan. Ketika kita menang di bawah sawit main judi, kantongi uang 3 juta hasil judi, itu enggak tenang menikmatinya. Bertanya-tanya dalam hati, ulehen di istriku indah deh, ulehen di istriku indah deh. Ketika dilehen untuk istri, dibelanjakannya lah membeli ikan teri nasi, digoreng di rumah, disambal, dikasih disajikan sama anak. Itu dinikmati sama anak yang berasal dari perbuatan yang haram. Apa yang dinikmati dari apa tadi? Ikan teri nasi, jadi darah daging di tubuhnya. Bapak Ibu, inilah yang jadi persoalan nanti. Makana halal bain balanjona. Pernah Bapak Al-Ustadz Komaruzzaman diundang ke tempat kami dulu, guru daripada Bapak Ustadz ini, gurunya Ustadz ini. Orang bertanya, Ustadz apa? Biade carana solalu sikola nidagana ko. Biade carana biar anak ini berhasil. Apa kata Bapak Ustadz itu? Halal bain balanjona. Perlu kita pikirkan. Itulah orang yang punya aturan. Ini satu, agama perlu. Yang kedua, ilmu. Di samping beragama, biar hidup ini mudah, perlu ada ilmu. Muna marel kita asayo penabot laksanaut konon na dong ilmu ditolak deh. Solat ndak tahu yang membatalkan, ndak tahu kan rukun solat, ndak tahu yang menjadi syarat sah solat, wudhunya pun ndak sah, apalagi lah solatnya. Makanya perlu ilmu. Malam ini kita mendapatkan pahala menuntut ilmu. Sakirona modom kita ibadah sabur minon, atau kita solat di rumah 100 rakaat, tidak hadir ke majelis ini lantaran sholat sunat di rumah 100 rakaat umpamanya, berapa pahala sholat sunat 100 rakaat? Itu sangat besar, tetapi tidak sebanding dengan kedatangan kita mengikuti majelis taklim lewat peringatan Isra wal Mi'raj yang kita adakan pada malam ini. Perlu ilmu, perlu. Kadang lantaran nggak tahu kita salahkan orang. Sering kayak gitu. Ia dona sumamboto selalu ya halal. Rupanya ikut dia dengar ceramah guru. Agak sempit ekonominya, Bu. Rupanya Ustadz itu berkata, minta kepada Allah. Tidak ada tempat meminta selain Allah. Tidak ada tempat meminta tolong selain Allah. Hidup jangan putus asa, sobat. Minta pada Allah, kata Ustadz ini. Esok harinya pun dia mengirim surat kepada Allah Ta'ala, kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada. Tolong ya Allah, supaya dikirimkan uang untuk saya, hidup sangat sempit, 100.000 saja ya Allah. Pertanda si Polan bubuhi dengan parangko, bingung kemana diantar ini surat. Dia pun memutuskan dalam hatinya, diantarlah, ditaruhlah surat ini di kantor polisi. Bapak polisi pun heran, ada orang ngirim surat kepada Allah. Dipikir juga orang gila, masuk kantong sampah, dibakar selesai. Rupanya yang punya surat berpendapat lantaran nggak balik berarti sampai. Kenapa toh tidak ada balasannya? Ditimpa lagi surat kedua, juga begitu, nggak ada balasannya, ditimpa lagi surat ketiga. Datang bapak polisi, oh ini serius ini kawan ini,
Udah 3 kali pun dia ngirim surat kepada Allah Ta'ala. Yang dimintanya hanya 100.000 rupiah saja ini. Begini aja, kalau ini tidak kita kasih yang 100.000, tiap minggu, tiap pekan, tiap bulan lah datang suratnya. Jadi masalah buat kita, bagusan kita berikan saja, kata Bapak polisi. Ini limpul dari saya, dikeluarkan limpul. Jadi terjumlahlah uang yang dikumpulkan 75.000. Masih kurang permintaannya 100.000. Diantar, ditaruhlah ini uang 75.000 dalam amplop, enggak pala tanda keterakan. Sampailah ke tujuan, dibukanya amplop, isinya 75.000. Dibalasnya kepada yang terhormat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun berada. Uang yang telah dikirim telah sampai ke tangan saya ya Allah. Tapi lain kali ya Allah, kalau mengirim uang jangan lewat polsek, dipotong 25.000 ya Allah. Dia nggak tahu. Itulah payahnya kalau nggak tahu, sering menyalahkan orang lain. Itu perlu. Makanya hidup dengan agama akan terarah. Hidup dengan ilmu akan mudah. Di samping ilmu perlu juga ada satu lagi, tapi ini hanya pelengkap penyempurna. Apa itu? Seni. Yang baca Quran tadi enak didengar karena ada seninya. Guru marawis bawakan syairnya, solawatan, kita senang. Kenapa ada seninya? Seni ini perlu, Bu. Perlu. Jadi pemerintah kita zaman sekarang ini alhamdulillah sudah memikirkan betul-betul. 2 bulan lalu Bapak Ibu, saya diundang tausiah ke Hutaraja, Kecamatan Ujung Batu, Padang Lawas Utara, masuk dari Simpang Sukajadi. Rupanya adalah yang bernajar seorang ibu. Rupanya anaknya dimasukkan ke tahfizul Quran di Asam Jawa, Kota Pinang, ataupun di Pinangawan. Ya Allah, kalaulah anak saya ini lulus hafal Quran 30 juz, saya akan mengadakan peringatan Maulid Nabi. Belum lagi anaknya lulus, dia pun meninggal mamanya. 5 tahun kemudian, 5 bulan kemudian, menyusul pula ayahnya, tinggal yatim piatu, tapi sudah hafal Quran 30 juz. Namanya Tigor Harahap, orang Hutaraja. Teringatlah najar mamanya ketika masih hidup, dibayar. Akhirnya pendek cerita, si Tigor beserta familinya meminta rekomendasi dari Polres Tapanuli Selatan untuk mendaftar masuk polisi. Akhirnya Tigor Alam yang hafal Quran 30 juz diterima jadi Polri tanpa uang 1 rupiah pun. Inilah anak-anak kami, motivasi kepada kami. Pemerintah membantu kita. Yang hafal Quran kalau tubuhnya mengizinkan, ada persyaratan, tanpa uang, di testing, tapi sudah dijamin lulus, biar tentara maupun Polri. Dari jalur mana itu? Ustadz ini tahunya dari jalur santri, dari jalur tahfiz. Tapi kadang-kadang kita ini semua tanggung. Mau jadi kori tanggung juga, mau jadi petinju akhirnya bertinju-tinju, mau jadi pembalap tanggung akhirnya membalap-balap, merlato-lato pun tanggung. Coba kalau kita pemenang lato-lato seluruh Riau ini, bisa juga. Makanya jangan tanggung-tanggung, harus ada seni, kuasai seni. Hanya anak-anak ajan perlu seni, baca Quran, tapi seni itu bukan dibuat-buat. Makanya pemerintah mengadakan musabaqah tilawatil Quran. Ajan dia nggak bisa dibuat-buatnya saja lantaran dia orang tafsir atau pandai dia lagu dangdut, didangdutkannya ajannya nggak boleh. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, nggak bisa. Hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, nggak bisa.
pelajari. Begitu juga baca Quran jadi imam, ada seninya. Coba baca Quran nggak ada seninya. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, amin. Nggak ada alat penari. Tapi juga nggak bisa dibuat-buat pelajari. Lantaran di orang tafsir dibuatnya lagu tafsir, seninya nggak bisa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir-Rahim. Makmum pun bingung lagu apalah yang dibawakan Bapak Imam ini, sehingga si makmum lupa baca Fatihah. Pas rukuk baru teringat, oh arkat ini lagu pio-pio manuk mapemana. Perlu seni. Dengan seni semua menjadi indah. Datuluan kuasai. Seni menjadi indah. Ilmu semua mudah dengan ilmu. Yang ketiga tadi, yang pertama, hidup dengan agama pasti terarah. Kenapa perlu agama? Karena ada hidup sesudah mati. Itulah keyakinan kita. Malam ini pun kita mengkaji agama, masalah iman. Kalau kita bicara agama tidak terlepas daripada iman. Malam ini apa kita maksudnya ini? Ngopi luwak susu. Ngobrol perkara iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Saya singkat, ngopi luwak susu. Ngobrol perkara iman, luangkan waktu sungguh-sungguh. Jangan dulu berdiri untuk berkemas-kemas mau pulang sebelum ditutup dengan doa. Sesuai dengan ayat yang saya bacakan tadi. Enggak lama-lama kita ini Pak. Kita tutup acara kita ini dengan doa, belum sempat azan subuh. Setuju kan? Bapak Ibu hadirin, sebelum Nabi kita di Isra Mi'rajkan, banyaklah tantangan yang dihadapi. Apa itu? Dia menerima wahyu di Gua Hiro. Wahyu itu bukan begitu saja turun, tapi memerlukan proses yang agak lama. Tahun pertama Nabi bersunyi diri di Gua Hiro, bawa bekal 10 hari, tidak ada datang apa-apa. Tahun berikutnya bawa lagi bekal 10 hari, on mulai nomor suluki, belum datang apa-apa. Jadi orang kita kadang-kadang baru 5 hari suluk udah minta dikasih lipat. Nabi sudah 20 hari belum datang apa-apa. Hari ke-30 pun belum ada apa-apa. Tahun ketiga, tahun keempat setelah Nabi berumur 40 tahun, barulah turun ayat Iqra bis. Artinya apa? Harus melalui ketekunan baru roh. Tidak sembarangan. Suluk itu apa itu? Ibadah tasawuf yang paling tinggi. Jangan hanya coba-coba kalau mengarah ke sana. Ini satu. Begitu turun ayat, Nabi pun menyampaikan agama itu belum terus terang, belum diumumkan, secara sembunyi-sembunyi. Itu yang dipelajari anak kita di pondok pesantren. 3 tahun 4 tahun sembunyi-sembunyi. Tapi banyak orang benci Pak Bu. Halo? Jangan kita heran kalau ada kelebihan kita, banyak orang benci, banyak orang iri. Ada keunggulan kita. Bikulli nikmatin jihasadun, setiap nikmat pasti ada yang benci. Selama ini sebelum Nabi kita menyampaikan agama, belum ada yang benci, biasa-biasa saja. Tapi ketika kita nampak orang-orang berprestasi, nah inilah rahasia, mulailah orang benci. Ambil, mungkin tinggal maya, mungkin halaungan maya, makanya dia benci. Bukan orang yang jauh saja Bapak Ibu yang membenci Nabi, udahnya kandung, paman kandungnya Abu Lahab.
dan istrinya juga yang bernama Ummu Jamil turut membenci Nabi, sehingga turun ayat tabbat yada abi lahabin wa